Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Wisnu Julaiha dari Prodi Biologi Murni. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi dan permasalahan pada wilayah pesisir. Wilayah pesisir beserta Sumber daya wilayah pesisir yang pertama itu terdapat ada estuaria. Estuaria adalah perairan semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Contoh dari estuaria adalah muara sungai, teluk, dan rawang pasang surut. Peran ekologis dari estuaria adalah yang pertama, sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut. Yang kedua, penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan mencari makanan. Yang ketiga, sebagai tempat bereproduksi dan suatu tempat tumbuh besar bagi jumlah spesies ikan dan daun. Yang kedua, terdapat hutan mangrove, merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh spesies pohon bakau yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Sebagai suatu ekosistem wilayah pesisir, hutan mangrove memiliki beberapa fungsi ekologis penting, yaitu yang pertama, sebagai peredam gelombang dan angin badai, sebagai penghasil sejumlah detritus, terutama yang berasal dari daun dan bahan pohon bakau yang rontok. Yang ketiga, sebagai daerah asuhan, daerah mencari makan, dan daerah pemijahan berbagai biota perairan, baik yang hidup di perairan pantai maupun lepas pantai. Yang ketiga adalah padang lamun. Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang hidup terendam di dalam air, yang masih dapat dijangkau cahaya matahari yang memadai bagi pertumbuhannya. Secara ekologis, padang lamun mempunyai beberapa fungsi penting bagi perairan pesisir, yaitu yang pertama, produsen detritus dan zat hara, yang kedua, pengikat sedimen dan menstabilkan substrat yang lunak dengan sistem perakaran yang padat dan menyilang. Yang ketiga, sebagai tempat berlindung mencari makan, tumbuh besar, dan memijah bagi beberapa jenis biota laut. Keempat, ada terumbu karang. Terumbu karang merupakan suatu ekosistem khas yang terdapat di perairan daerah tropis. Secara umum, terumbu karang terdiri dari 3 tipe: terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, dan terumbu karang cincin atau atol. Secara prinsip, ekosistem pesisir mempunyai 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai penyedia sumber daya alam. Perairan pesisir menyediakan sumber daya alam yang produktif, baik yang dapat dikonsumsi langsung maupun tidak langsung, seperti sumber daya alam hayati yang dapat pulih, diantaranya sumber daya perikanan, terumbu karang, rumput laut, dan hutan mangrove. Sumber daya alam hayati yang tidak dapat pulih diantaranya sumber daya mineral, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua itu penerima limbah. Ekosistem pesisir juga merupakan tempat penampung limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Sebagai tempat penampung limbah, ekosistem ini memiliki kemampuan terbatas yang sangat bergantung pada volume dan jenis limbah yang masuk. Apabila limbah tersebut melampaui kemampuan asimilasi perairan, maka kerusakan ekosistem dalam bentuk pencemaran akan terjadi. Yang ketiga ada penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan. Di samping sumber daya alam yang produktif, ekosistem pesisir merupakan penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan seperti air bersih dan ruang yang diperlukan untuk berkiprahnya segenap kegiatan manusia, seperti tempat rekreasi, industri pemukiman, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada permasalahan yang ada di wilayah pesisir. Pemanfaatan sumber daya pesisir di satu sisi berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan penyediaan lapangan pekerjaan seperti penangkapan ikan secara tradisional, budidaya tembak, penambangan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus dan berlebihan akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan ekosistem pesisir. Permasalahan yang pertama itu yaitu pencemaran. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia,
sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya. Yang kedua, yaitu kerusakan fisik habitat. Hal ini terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut atau padang lamun. Kebanyakan rusaknya habitat di daerah pesisir adalah akibat aktivitas manusia seperti konversi hutan mangrove untuk kepentingan pemukiman, pembangunan infrastruktur, dan perikanan tambak. Ekosistem padang lamun secara khusus rentan terhadap degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem padang lamun adalah penggerukan dan pengurungan untuk pembangunan pemukiman pinggir laut, pelabuhan, industri, dan saluran navigasi. Yang kedua yaitu pencemaran logam industri, terutama logam berat dan senyawa organoklorin, pembuangan sampah organik, pencemaran limbah industri, pertanian, dan minyak. Ada eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Ada beberapa sumber daya perikanan yang telah dieksploitir secara berlebihan atau overfishing, termasuk udang, ikan demersal, palagis kecil, dan ikan karang. Di samping itu, kurangnya apresiasi dan pengetahuan manusia untuk melakukan konservasi sumber daya perikanan seperti udang, mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Yang keempat yaitu abrasi pantai. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai, yaitu yang pertama, proses alami, karena gerakan gelombang pada pantai terbuka. Yang kedua, aktivitas manusia. Kegiatan manusia tersebut misalnya kegiatan penambangan hutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.